Bunda berharap dan selalu berdoa agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, hari ini bersama dengan Bunda Devi, kita akan kembali belajar tematik. Kita sudah memasuki tema 8, yaitu bumiku. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, Before we start our activity today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah semangat belajar anak-anak di rumah, Bunda akan mengajak anak-anak untuk memperagakan tepuk nama-nama planet. Anak-anak bisa mengikuti gerakan Bunda ya. Setelah hitungan ketiga, kita akan mulai. 1, 2, 3. Tepuk nama-nama planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, anak-anak sepertinya sudah semakin semangat ya untuk belajar hari ini. Langsung saja kita simak video pembelajaran hari ini. Ayo belajar. Kali ini kita akan belajar tematik dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan belajar IPA dengan materi rotasi bumi, revolusi bumi, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Rotasi bumi. Rotasi adalah berputarnya bumi pada sumbunya dari arah barat ke timur. Kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit 4 detik atau 1 hari. Rotasi bumi tidak terasa oleh manusia karena pengaruh gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik bumi. Akibat rotasi bumi yaitu 1. Pergantian siang dan malam. 2. Perbedaan waktu berbagai tempat di muka bumi. 3. Gerak semu harian matahari. 4. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Dan yang kelima, pembelokan arah arus laut. Selanjutnya, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu 1. Perbedaan lama siang dan malam. 2. Perubahan letak rasi bintang. 3. Gerak semu tahunan matahari. 4. Ditetapkannya kalender Masehi. 5. Pembelokan arah arus laut. 6. Perubahan musim. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Permukaan bumi dibagi menurut garis hayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. 1 kali putaran 360 derajat, sehingga setiap 15 derajat terdapat perbedaan waktu 1 jam. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, waktu Indonesia Timur atau WIT. Selanjutnya, musim. Di belahan bumi utara, belahan bumi selatan, dan khatulistiwa. Yang pertama, musim semi. Daun pada tanaman mulai tumbuh dan bunga mulai bermekaran. Yang kedua, musim panas. Udara terasa hangat dan waktu siang lebih lama. Yang ketiga, musim gugur. Suhu udara mulai turun, daun-daun tumbuhan mulai banyak berguguran. Yang keempat, musim dingin. Suhu udara turun drastis, di beberapa negara terdapat turun salju. Yang kelima, musim kemarau. Jarang terjadi hujan,
tanah kering dan pecah-pecah, daun pohon berguguran, udara terasa panas, kadang terjadi musibah kekeringan. Dan yang keenam, musim hujan. Curah hujan meningkat, angin bertiup lebih kencang, pembentukan awan tebal yang membuat suhu menjadi panas, adanya guntur sebagai pertemuan udara panas dan dingin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerhana bulan. Terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Berikut adalah gambar gerhana. Saat gerhana, ada yang disebut dengan umbra, yaitu bayangan inti yang sangat gelap yang berada di bagian tengah. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur selain bayangan inti yang terjadi saat gerhana. Gerhana dibagi menjadi 3. 1. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan memasuki umbra. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan memasuki penumbra. Ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Pada saat gerhana matahari, ada yang disebut dengan bagian umbra atau bayangan inti yang sangat gelap yang berada di bagian tengah. Dan bagian penumbra yaitu bayangan kabur selain bayangan inti yang terjadi saat gerhana. Yang pertama, ada gerhana matahari total. Terjadi pada permukaan bumi yang tertutup bayangan umbra bulan. Selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Terjadi pada permukaan bumi yang tertutup bayangan penumbra bulan, berlangsung lebih lama daripada gerhana bulan total. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Terjadi saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan data dan fakta. Informasi dalam teks non-fiksi disajikan secara tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan isi teks. Ringkasan dari teks non-fiksi. Ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk yang singkat tanpa mengurangi informasi dari teks tersebut. Cara membuat ringkasan teks non-fiksi yaitu 1. Membaca teks secara berulang. 2. Mencatat informasi penting. 3. Menyusun kalimat dari informasi tersebut. Informasi penting pada teks non-fiksi. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu dengan membaca dan mencatat informasi penting dari teks tersebut. Cara menemukan informasi penting yaitu 1. Membaca intensif, 2. Memberi tanda, dan yang ketiga membuat pernyataan. Selanjutnya, anak-anak dapat latihan. Silahkan mengerjakan kuis yang ada di e-learning ya. Bunda yakin anak-anak dapat mengerjakan kuis dengan baik dan benar, karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana video pembelajaran hari ini? Tentunya sangat menarik dan yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari, yang pertama, tadi kita sudah belajar penguatan bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi baru dari teks non-fiksi. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar penguatan IPA dengan materi yang pertama yaitu revolusi dan rotasi bumi. Yang kedua yaitu gerhana bulan, dan yang ketiga adalah gerhana matahari. Oke, untuk tugas hari ini, anak-anak silakan bisa mengerjakan kuis yang sudah ada di website elevin.sekolateladan.sch.id. Bunda berpesan, anak
Anak-anak, dalam mengerjakan kuis hari ini, silakan dikerjakan dengan teliti dan juga manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mendapatkan hasil yang terbaik karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.